Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada nomor hadis ke-15. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syami mustadbir al-Ka'bah. Dari Abdullah ibn Umar, putra Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, satu hari aku naik di atas rumah Hafsah, dan Hafsah adalah saudari daripada Ibnu Umar. Aku melihat Nabi SAW buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Kemudian hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan fayastanjibil ma'i. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar mandi, sementara aku dan orang yang sebayaku denganku lantas membawakan kantong kulit berisi air beserta tombak pendek. Lalu beliau membersihkan kotoran dengan menggunakan air tersebut. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i bi yamini wa la yatanaffas fil ina'i. Dari Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i Al-Ansari, beliau mengatakan, Nabi bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat ia kencing. Tidak pula cebok dengan tangan kanannya, dan jangan pula bernafas dalam bejana. Baik, di sini hadis ke-15 dari Abdullah ibni Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini berbeda dengan hadis sebelumnya, hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Kalau hadis Abi Ayyub itu kan menghadap kiblat, larangan menghadap kiblat. Sementara hadis Abdullah ibn Umar larangan membelakangi kiblat. Sebagian para ulama ketika bicara tentang hukum menghadap kiblat saat buang hajat itu, memang ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, bahwa haram hukumnya menghadap kiblat saat buang hajat itu, baik di dalam bangunan atau di luar bangunan. Jadi ada yang mengharamkan secara mutlak, baik dalam bangunan, pamannya ibu di rumah ada kamar mandi, itu pun masuk dalam larangan ini. Tidak boleh menghadapkan ke kiblat atau membelakanginya. Dan ini disebutkan pendapatnya Abu Hanifah
dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa mereka mengatakan larangan ini secara mutlak, baik dalam bangunan atau di luar bangunan. Adapun pendapat jumhur mayoritas ulama, pandangan mayoritas ulama ya diantaranya mazhab Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, mereka mengatakan tidak semua dilarang, tapi ada rinciannya. Larangan tentang menghadap kiblat atau membelakangi itu khusus kalau di luar bangunan. Jadi kalau maksudnya di sini bicara tentang ruang terbuka. Tapi kalau dalam bangunan seperti dalam rumah ada kamar mandi, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Adapun dalilnya yang sudah kita bahas, pertama hadis Abi Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis yang kita baca ini juga hadis Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Ulama membawa bahwa semua hadis ini dibawa kepada ruang terbuka. Jadi larangan tidak boleh menghadap atau membelakangi itu semua hadis-hadisnya bicara soal ruang terbuka. Adapun dalam bangunan maka tidak termasuk. Tetapi walaupun demikian, pendapat yang dibilang kehati-hatian, maka sebaiknya kalau memang ibu sedang membangun rumah dan belum terpasang namanya WC-nya, toiletnya itu, maka sebaiknya diatur, jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau sudah jadi ya macam mana pula kan begitu ya. Maka pendapat jumhur ulama membolehkan menghadap atau membelakangi kiblat kalau posisinya di dalam bangunan. Itu inti daripada hadis Abdullah ibni Umar di sini. Kemudian hadis berikutnya, dan ini sudah kita ulas pada minggu kemarin. Tapi masalahnya kalau di ruang terbuka ini, umpamanya kita sudah berusaha tidak menghadap kiblat dan juga sudah berusaha tidak membelakangi kiblat. Tetapi masalahnya terkadang ada angin kan gitu. Ngarah ke sana kiblat, ngarah ke sini membelakangi, ngarah ke sini pula angin pula ke sini. Maka ada yang mengatakan bahwa istiqbalur rih bil bauli, menghadap arah angin ketika kencing itu, sebagian para ulama memakruhkan karena dikhawatirkan nanti kencingnya itu berbalik ke badan kan itu, sehingga akhirnya membuat najis. Tetapi tentu kalau seandainya harus ada pilihan, nih kalau ke sana ngadap ke angin, tapi kalau ke sini malah membelakangi dan menghadap kiblat, ya tentu menghindar dari menghadap kiblat atau membelakangi lebih baik dibandingkan kemudian mengarah ke arah angin gitu ya. Karena hukumnya agak berat. Bagaimanapun kiblat itu adalah tempat yang sangat suci bagi kita kaum muslimin. Dengan menghadap dan membelakangi berarti kita tidak memuliakan kiblat kita kaum muslimin. Itu masalahnya. Kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dia pun menceritakan tentang pengalamannya bersama anak sebayanya. Beliau mengatakan dulu Nabi SAW masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC. Aku dan orang yang sebaya denganku lantas membawakan kantong kulit berisi air, ya untuk bersih-bersih Nabi maksudnya, beserta tombak pendek. Apa kaitan? Kenapa harus mesti bawa tombak? Untuk apa bawa tombak? Sebagian para ulama ketika mensyarah untuk apa tombak dibawa-bawa, bahwa kebiasaan Nabi SAW itu apabila setelah buang hajat beliau berwudu, dan apabila beliau wudu kemudian sholat 2 rakaat wudu. Dan tombak itu biasa digunakan oleh Rasul sebagai sutra.
Sebagai sutra itu maksudnya penghalang antara kita dengan sutra tadi. Kita letakkan sesuatu di depan supaya kalau ada orang lewat maka tidak mengapa setelah sutra. Jadi maksudnya bawa tombak itu kebiasaannya seperti itu. Jadi ditancapkan tombaknya, kemudian sholat, dan jarak kita ke sutra itu 3 hasta. Begini, ini 1 hasta ini. Berarti kalau 3 ya cukup jauh gitu ya, 3 hasta. Dalam hadis ini ada faedah yang pertama tentang keistimewaan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik ini adalah pembantu Nabi SAW selama hampir kurang lebih 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita berakal. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak para wanita itu yang menyumbangkan harta-harta mereka untuk perjuangan dakwah Islam yang dibawa Nabi. Masalahnya Ummu Sulaim ini tidak punya apa-apa yang bisa disumbangkan. Akhirnya kemudian dia melirik kepada putranya si mata wayang Anas ibn Malik ini. Kemudian terfikir bahwa dia ingin menghadiahkan Anas ibn Malik untuk menjadi pembantu Nabi. Hanya itu yang ia bisa, sebagai bentuk ingin menolong Islam. Jadi dia datang kepada Rasul membawa Anas bin Malik dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, silahkan gunakan tenaganya untuk membantu kebutuhanmu. Lah ketika itu Anas bin Malik usianya 10 tahun. Jadi bersama Nabi SAW itu hampir 10 tahun juga, sampai dia dewasa, sampai usia 20 tahun itu menjadi pembantu Nabi SAW. Makanya wajar Anas ini juga banyak meriwayatkan hadis, karena memang dia hidup bersama Nabi, menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Otomatis kan tahu bagaimana apa-apa yang dilakukan Nabi. Anas melihatnya, sehingga makanya dia dimasukkan dalam deretan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita. Dan ini juga bukti kecerdasan ibundanya Ummu Sulaim. Dia tahu harus dititipkan kepada siapa putranya. Makanya kemudian dia menyerahkan kepada Nabi SAW bahwa pasti kalau Anas bersama Rasul pasti akan mendapatkan pendidikan terbaik. Dan ini juga faedah gitu ya, bahwa kita juga boleh menitipkan anak kita di pesantren ataupun di tempat-tempat yang bisa mendidik anak. Seperti Ummu Sulaim di sini, ya, dia menitipkan Anas sebagai pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas ini usianya panjang sampai 100 tahun lebih, dan diberikan karunia keturunan yang banyak dan harta yang melimpah karena berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah salah satu hadis yang diriwayatkan Anas adalah hadis ini. Jadi dia menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka dialah yang menyediakan airnya bersama anak sebayanya, karena mungkin berat airnya maka harus diangkat 2 orang. Ini faedah yang pertama tentang keutamaan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu beristinja, maksudnya membersihkan kotoran baik kencing ataupun buang hajat itu cukup dengan menggunakan air, tanpa harus menggunakan batu. Karena bagaimanapun air itu lebih sempurna dibandingkan membersihkan dengan batu. Kemudian yang kedua, bahwa memang asal hukum toharoh membersihkan itu memang dengan air. Adapun batu itu kalau tidak ada air baru menggunakan batu. Tapi di zaman sekarang kan tidak perlu pakai batu kan, sudah ada tisu, ada macam-macam ya yang bisa membersihkan juga. Kemudian juga faedah yang ketiga, bahwa hadis ini
tentang bolehnya anak kecil itu istikhdamus sighar, menggunakan anak kecil sebagai pembantu walaupun mereka orang merdeka. Contohnya Anas bin Malik kan belum balik dia, tetapi sudah menjadi pembantu Nabi SAW, dan ini pun menunjukkan bahwa tidak hina menjadi pembantu itu. Jadi pekerjaan menjadi pembantu itu tidak hina, karena Anas bin Malik juga menjadi pembantu Nabi, selama pekerjaan itu tentu halal dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau dia perempuan, ya menjaga auratnya, karena kan di rumah orang, menjaga auratnya, menjaga bicaranya, menjaga akhlaknya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di sini diantaranya ta'limul abna al-adab asy-syar'iyyati wa tarbiyatuhum 'alaiha. Nabi SAW mengajarkan kepada Anas dan juga kawan yang sebayanya bagaimana cara buang hajat yang benar. Dan ini juga tanggung jawab kita, Bu. Kalau ibu punya anak-anak, maka ajari juga mulai dari kecil itu tentang buang hajat. Salah satunya ketika masuk ke kamar mandi, apa yang dibaca, kemudian di dalam kamar mandi apa yang dilakukan, kemudian keluar kamar mandi apa juga yang dibaca, kemudian juga tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi, semua diajarkan. Karena di sini secara tidak langsung Rasulullah SAW mengajarkan kepada Anas dan anak sebayanya, begini loh caranya buang hajat, begitu. Dan ini juga istimbat tentang pentingnya orang tua mentarbiyah anak. Kemudian juga diantara faedahnya adalah tentang hifdzul aurati inda qada'il hajah, tentang wajibnya menjaga aurat ketika buang hajat. Kalau seandainya buang hajat itu berada di tengah-tengah orang lain, umpamanya kalau zaman dulu kan jarang ada kamar mandi dalam rumah itu kan, kebanyakan ke sungai. Bahkan ada pun tetap ke sungai orang kampung itu zaman dulu itu. Lah terkadang karena sudah kebiasaan mandi rame-rame gitu, kadang-kadang tidak punya malu. Lah padahal dalam Islam itu menjaga aurat itu hukumnya wajib. Jadi tetap kalau umpamanya kita hendak buang hajat di sungai itu harus menyingkir jauh-jauh. Tidak boleh kemudian berdekatan dengan manusia yang sedang mandi atau yang sedang menyuci di situ, karena menjaga aurat itu sebuah kewajiban dan berdosa hukumnya kalau dengan sengaja kita membuka aurat kemudian dilihat orang. Tapi kalau seandainya kita sudah berusaha menjauh, kalaupun bahasanya ada yang mengintipkan, itu dosanya orang itu kan itu. Tapi kita kan sudah berusaha untuk menjauh dari manusia. Dan itu yang dilakukan siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu biasa di zaman itu kan mandi rame-rame. Tapi Nabi Musa itu kan punya akhlak pemalu. Dia tidak mau mandi rame-rame, sehingga dia menjauh. Dia mandi sendiri. Akhirnya dicela oleh kaumnya. Jangan-jangan Nabi Musa itu bahasanya apa? Korengan atau apa itu? Jangan-jangan banyak korengnya itu di badannya itu. Ada penyakitnya di badannya, makanya dia malu sehingga tidak mau mandi sama-sama. Akhirnya makin banyak yang menuduh seperti itu, tapi Nabi Musa bersabar. Pada itu kan sudah tuduhan kepada privasi ya. Tapi Nabi Musa sabar, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab semua tuduhan orang-orang Bani Israil itu. Jadi satu hari Nabi Musa mandi, tiba-tiba pakaiannya diletakkan di atas batu, Allah buat batu itu berjalan. Ketika Nabi Musa hendak mengambil pakaiannya, dan pakaiannya di atas batu, batunya pula jalan. Dikejar-kejarlah batu itu, sampai akhirnya batu itu melewati Bani Israil yang sedang mandi. Maka jadi tontonanlah Bani Israil itu. Rupanya mereka melihat tidak ada satu pun cacat di badan Nabi Musa. Baru mereka sadar dan mereka diam. Nah ini juga salah satu adab bagaimana Nabi Musa itu mengajarkan juga kepada kita, walaupun dia Nabi Bani Israil, tapi akhlak Nabi Musa sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh menampakkan aurat.
Hatta sebagian para ulama mengatakan walaupun dalam kondisi sendirian dalam kamar. Ibu sendirian dalam kamar. Kalau tidak ada hajat membuka aurat tidak boleh. Karena bagaimanapun Allah lebih berhak untuk dimalui. Kecuali kalau memang ada hajat, mau tukar pakaian gitu ya, mau tukar celana, ataupun mungkin karena panas gitu ya, pengen dingin ya, itu kan karena ada sebuah hajat. Tapi kalau tidak ada hajat membuka aurat walaupun dalam kondisi sendirian, ulama mengatakan tidak boleh. Karena bagaimanapun Allahu ahaqqu an yustahya, bahwa Allah itu lebih berhak untuk dimalui. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah isti'dadul muslim bi zuhurihi inda qada'il hajati. Jadi seorang muslim itu harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan buang hajat. Entah airnya disiapin dulu, jangan langsung masuk kamar mandi kemudian ibu jongkok buang hajat besar, pas kemudian diputar kerannya ATB pula mati, kan masalah ya, sudah berak nggak ada air kan itu. Makanya dipastikan dulu Bu kalau buang hajat itu. Lain kalau memang sudah sudah di jendela bahasanya ya, pengen sekali ya, kadang-kadang nggak peduli sekitarnya. Tapi kalau tidak mendesak seperti itu ya perhatikan dulu ada air atau tidak gitu. Kemudian kalau tidak ada air, siapkan dulu supaya kita tidak terkena badan kita dengan adanya najis. Ini diantara hadis daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-17, sikit-sikit aja penjelasannya. An Abi Qatadah, dari hadis Abi Qatadah Al Harits ibn Rib'i Al Ansari, Nabi SAW bersabda. Di sini Rasul menyebutkan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim atau muslimah. Yang pertama, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Tidak boleh salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang kencing. Ini larangan pertama. Kemudian larangan kedua, wala yatamassah minal khala'i biyamini. Tidak boleh seseorang cebok dengan tangan kanannya saat buang hajat. Kemudian larangan yang ketiga, wala yatanaffas fil ina'i. Tidak boleh meniup-niup pada bejana. Jadi ibu umpamanya mau makan, panas, airnya juga panas, jadi ditiup-tiup, diseruput gitu ya. Berarti di sini maksudnya larangan meniup dengan mulut. Tetapi kalau pakai kipas ya tidak apa-apa kan itu. Karena nanti ada ilatnya kenapa tidak boleh. Di antara faedah hadis ini, bagaimana Islam itu mengajarkan adab dan juga kebersihan. Yang kedua, Islam juga mengajarkan bahwa kita disuruh meninggalkan sesuatu yang sifatnya kotor. Kemudian yang ketiga tentang kemuliaan tangan kanan. Kemuliaan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang keempat, kesempurnaan syariat Islam. Bagaimana Islam itu mengatur segala sesuatu sampai kepada urusan buang hajat, dan ini tidak ada dalam agama di luar daripada Islam. Itu secara global hadis ini memiliki 4 faedah tadi. Adapun tentang 3 larangan ini kita rinci. Yang pertama, Nabi SAW melarang, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat kencing. Ulama mengatakan bahwa hukum memegang dengan tangan kanan, baik laki-laki atau perempuan, kemaluannya itu makruh. Tetapi di sini maksudnya halal bauli,
saat kencing. Bagaimana saat buang hajat besar? Boleh dia memegang dengan tangan kanannya? Tetap tidak boleh. Jadi walaupun konteksnya bicara kencing, maka berak tentu lebih parah lagi. Ini yang harus dipahami. Jadi hukumnya makruh. Kenapa para ulama mengatakan makruh? Karena ini larangan bicara soal adab. Jadi larangan ini kan bicara soal etika dan adab. Makanya tidak sampai kepada haram, walaupun ada juga yang mengatakan haram. Adapun alasannya kenapa kemudian dilarang memegang dengan tangan kanannya? Karena sekali lagi di sini ada kemuliaan tangan kanan. Dikhawatirkan ketika memegang kemaluan dengan tangan kanan itu ada percikan najis yang mengenai tangan kanannya. Kemudian dia lupa mencucinya, akhirnya entah memegang sesuatu ke pakaian atau memakan sesuatu akhirnya ke makanan, kan begitu, atau memegang sesuatu minuman akhirnya masuk ke minuman, dan begitu seterusnya. Jadi karena ada kemungkinan ke situ, makanya Islam itu membuat sebuah kaidah namanya syaddu ad-dzari'ah, mencegah sebelum terjadinya. Dan ini kesempurnaan Islam. Ya. Makanya kemudian dilarang. Makanya Imam Bukhari sampai membuat bab tidak boleh seseorang itu memegang dengan tangan kanannya kemaluannya saat dia kencing. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, dan juga tidak boleh seseorang itu pula dengan tangan kanannya dia melakukan cebok ataupun membersihkan setelah buang hajat, baik memegang, kalau tadi kan megang, sekarang membersihkannya. Tetapi ulama mengatakan kalau dalam kondisi darurat maka tidak mengapa. Dalam kondisi darurat maka tidak mengapa. Mungkin kamar mandinya sempit, ya, di tempat umum menggunakan tangan kiri susah, ya, atau memegang sesuatu dalam kondisi darurat ulama membolehkan. Tetapi dalam kondisi tidak darurat maka tidak boleh. Jadi tetap cebok itu dengan tangan kiri. Karena sekali lagi tangan kanan itu tangan mulia, ada keutamaan tersendiri dibandingkan tangan kiri. Makanya di sini ada larangan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Adapun tentang hukum yang ketiga, tidak boleh meniup dalam bejana. Ada hadis yang mengatakan idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila kalian minum sementara mungkin kondisinya sedang panas, ngopi, ngeteh dan yang semacamnya, maka jangan meniup-niup di dalam bejana. Kenapa demikian? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wa hadzan nahyu lit-ta'addubi, bahwa larangan ini supaya seseorang itu diajarkan bagaimana cara beradab. Idh qad yakhruju ma'an nafsi busaqun aw mukhatun aw ghairu dzalik. Beliau mengatakan karena terkadang seseorang itu kalau meniup-niup, entah nanti keluar ludahnya masuk ke minuman, ataupun dahaknya masuk ke minuman, ataupun mungkin bukharun, bau-bau yang tidak sedap akhirnya masuk ke minuman, ataupun yang lainnya, entah bakteri-bakteri yang masuk ke minuman, maka itulah penyebab kenapa dilarang. Dan larangan ini lebih-lebih kalau seandainya minuman itu tidak diminum sendiri, tetapi mungkin berdua, ibu sama suami atau ibu sama anak, gitu kan, maka ini larangannya lebih parah lagi, tidak boleh. Karena takutnya penyakit kita pindah pula kepada penyakit yang meminumnya. Adapun kalau sendiri, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan boleh kalau seandainya dia minum tanpa ada orang lain, tetapi walaupun demikian tetap saja sebaiknya tidak ditiup.
Ya, kalau minum sendiri ada masalah kata Syekh Utsaimin, kalau memang ada hajat dan kebutuhan. Walaupun kalau seandainya tidak ditiup menggunakan kipas itu jauh lebih baik lagi. Tapi kalau ditiup tidak ada masalah insyaallah. Lah begitu juga makanan, lauk pauk dan begitu seterusnya. Makanya sebaiknya kalau ibu makan minum itu nunggu agak hangatlah, jangan ketika panas-panasnya. Dan itu juga membahayakan juga. Ya kan Bu, kalau makan panas-panas itu kan bisa membakar lidah juga. Makanya di sini Nabi SAW sangat-sangat melarang. Lah dari semua yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir ya tentang adab-adab buang hajat itu kalau kita boleh ringkas ya. Yang pertama di antara adab-adab Islam tentang kamar mandi itu az-zikru inda dukhulil khala. Berzikir ketika masuk ke kamar mandi dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan satru ma baina a'yunil jin wa awratu bani adam idza dakhala ahaduhum lil khala'i an yaqul bismillah. Karena penghalang mata jin dengan aurat kita, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi adalah ucapan bismillah, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makanya ada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Imam namanya Alamul Jin, kitab yang bicara tentang alam jin. Di situ dijelaskan salah satu kenapa jin itu suka dengan kita atau jatuh cinta dengan kita, karena setiap hari dipertontonkan aurat kita di mata jin-jin yang ada di kamar mandi itu. Makanya kenapa kita disuruh untuk membaca bismillah kemudian ta'awud Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, supaya pandangan jin dengan aurat kita tertutup. Walaupun kita telanjang bulat di kamar mandi itu, jin akan dibutakan, tidak sanggup melihat kita. Tapi kalau tidak membaca, maka jin akan menonton kita. Seandainya Bu, ibu ditonton lagi mandi telanjang sama tetangga, marah enggak? Marahlah. Lah hari-hari ibu ditonton jin kok enggak marah? Ya Ustaz, karena enggak nampak. Oke, kalau seandainya yang nonton tetangga itu pakai CCTV Bu, dia kan enggak nampak juga kan? Dia nampak di tempat lain kan? Apa bedanya? Lah harusnya kan sama saja, apakah dia jin apakah dia manusia, kan harusnya kita punya rasa malu. Apalagi dampak efek itu tak bagus, karena ketika jin itu jatuh cinta dengan ibu, maka dia akan sulit melupakan ibu dan tidak akan melepas ibu dan akan terus mengganggunya. Ya, akhirnya kemudian dimalaskan ibadah, dimalaskan untuk ngaji, dimalaskan untuk sholat, dimalaskan macam-macam akhirnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, adamu istiqbalil kiblati wastidbariha fil khala'i dunal bunyan. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi, yang sudah kita bahas, di tempat terbuka selain bangunan. Karena sekali lagi boleh kalau seandainya dalam bangunan menghadap dan belakangi kiblat, walaupun kehati-hatian sebaiknya tidak. Kemudian yang ketiga, adamu istiqbal mahabbirih. Tidak boleh menghadap sewaktu dia buang hajat kecil atau besar ke arah angin yang sedang mengarah ke kita. Kemudian yang keempat, tarkut takallum bi dzikri au bi ghairihi. Sebaiknya meninggalkan bacaan-bacaan zikir saat di kamar mandi. Tidak boleh. Ya. Karena Nabi saja ketika berada di kamar mandi, ada orang yang datang mengucapkan salam tidak dibalas. Rasul tidak membalas orang yang sedang mengucapkan salam. Baru dibalas setelah selesai, kemudian keluar dari kamar mandi baru dibalas. Jadi sementara jangan dibalas dulu. Kasih tahu saja, maaf lagi di kamar mandi kan itu. Kadang ibu latah kan mamanya. Ibu langsung masuk kamar mandi,
tahu-tahu handphone berdering pula, diambil dulu, dibawa pula ke kamar mandi, sambil buang hajat nelpon pula di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal ibu lagi buang hajat tuh. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian juga takrimul yadil yumna ala masil farji. Bagaimana Islam itu memuliakan tangan kanan jangan sampai menyentuh kemaluan, baik dubur ataupun kubul, karena dikhawatirkan tersentuh najis, sementara tangan kanan digunakan macam-macam kebersihan, makan, minum, berpakaian, mengambil sesuatu dan begitu seterusnya. Kemudian yang keenam, adamul istinja'i bil yamin. Begitu juga tidak boleh istinja dengan tangan kanan, tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Cebok itu dengan tangan kiri. Kemudian yang nomor 7, adamu qada'il hajati fit tariq masluk. Tidak boleh buang hajat itu di jalan yang dilalui manusia, ataupun dhillin nafi', ataupun semacam tempat-tempat singgah atau tempat istirahat seperti di bawah pohon dan yang semacamnya, karena bisa mengundang laknat. Bisa mengundang laknat artinya orang yang lewat kemudian ada kotoran kita di situ kan marah-marah dia. Bisa saja dia mengumpat kita dengan yang tidak-tidak kan, karena kesalahan kita di situ. Kemudian juga ada muqada'il hajati fil ma', tidak boleh buang hajat sementara ibu berendam dalam air. Bagaimana walaupun di sungai tetap tidak boleh, walaupun ada yang mengatakan apalagi kemudian air itu tidak mengalir. Kemudian juga ada mutabawul fi makanil wudu wa makanil istihmami. Sebagian para ulama melarang tidak boleh berwudu di tempat yang di situ seseorang menggunakan untuk kencing dan buang hajat besar. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Mughaffal. Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fi mustahimmihi fa inna ammatal waswasi minhu. Janganlah kalian kencing di tempat di mana kita buang hajat atau buang kencing di situ, karena tempat yang paling banyak was-was itu di situ. Jadi alasannya kenapa kita dilarang berwudu di tempat di situ ada toiletnya, di situ ada tempat kencingnya, karena disitulah tempat was-was yang paling banyak. Tetapi sekali lagi larangan ini sifatnya bukan larangan sampai kepada haram. Ya, ini hanya makruh saja. Kalau memang ibu ini bangun rumah, ya sebaiknya kalau bisa buatlah tempat wudhu khusus, jangan di dalam kamar mandi gitu ya. Tapi kalau tidak ada lagi kecuali di kamar mandi, ya tidak ada masalah, ulama membolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian juga ijtinabu qada'il hajati fil masjid. Tidak boleh seseorang itu buang hajat di dalam masjid, karena ada hadis dahulu seorang Arab Badui, ya mungkin tidak mungkin, ya mustahil kalau di zaman sekarang, tapi zaman dulu itu pernah terjadi di zaman Rasul. Dia kencing di dalam masjid, karena memang masjid Rasul itu masih tanah gitu. Jadi dia mojok ke pojokan sana atau kencing di pojok. Sahabat tahu, marah kan gitu. Tapi Rasul mengatakan biarkan dia sampai selesai kencingnya. Lihat bagaimana Rasul melarang sahabat tidak boleh memutus orang sedang kencing. Sebab kalau seandainya kemudian lagi kencing dimarahi, dia lari apa enggak kemana-mana kencingnya tuh. Maksudnya biar di titik itu saja, sehingga membersihkannya mudah. Ya, umpamanya, dan ini mungkin terjadi kepada anak-anak kan gitu ya. Mungkin ada anak yang belum balik, masih kecil, kencing di mana, di pojok. Ya sudah, biarkan dulu, jangan dilarang. Nanti kalau dilarang dia lari kemana-mana akhirnya najisnya kan. Biarkan di titik itu saja. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada para sahabat, biarkan dia kencing sampai selesai, baru kemudian Rasul mendekati, baru menjelaskan bahwa masjid ini tempat zikir, tempat baca Quran, tempat sholat, bukan untuk tempat kencing. Tapi sekarang kan alhamdulillah hampir setiap masjid ada tempat sendiri toiletnya kan.
sehingga memudahkan seseorang untuk buang hajat. Kemudian juga yang selanjutnya di antara adab adalah al-istitaru minan nas, berusaha menjauh dari manusia supaya aurat kita tidak tampak. Kemudian juga adamul istijmar birauthin aw admin aw ta'amin. Tidak boleh seseorang itu kalau tidak ada air kemudian istijmar dengan batu, malah kemudian menggunakan dengan kotoran yang kering atau dengan tulang atau dengan makanan yang kering, roti-roti kering itu, karena bagaimanapun itu adalah makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Bahkan ada hadis mengatakan, Bu, ibu kalau umpamanya masak sop tulang, mau kambing mau sapi gitu ya, ibu makan tuh daging yang nempel-nempel di tulang tuh. Kemudian ketika ibu membuang tulang itu ke tong sampah, ibu baca bismillah, bismillah, lempar, maka daging-daging itu akan kembali itu nempel lagi di tulang itu. Itulah yang dimakan oleh jin-jin itu. Jadi kalau ibu ingin sedekah kepada jin itu, ketika membuangnya jangan lupa baca basmalah. Ya, enggak lah, enggak ada Ustaz, ana lempar pakai basmalah tetap aja tulang tak ada dagingnya. Ya itu kan di alam jin. Kalau ada lagi nanti dipungut lagi sama ibu. Enggak jadi dibuang, katanya masih banyak dagingnya kan itu. Jadi itu kan maksudnya nih alam jin. Memang seperti itu. Rasul yang mengatakan akan kembali daging-daging itu, kemudian akan dimakan. Jadi kalau berkaitan dengan tulang-tulangan gitu ya, maka berikanlah untuk saudara kita. Tapi kadang-kadang ibu bakhil, di presto pula supaya tulangnya bisa dimakan. Saudara dari jinnya nggak kebagian kan. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa jangan sampai kita ini bersih-bersih menggunakan makanan-makanan jin. Termasuk juga di antara adabnya adalah adzikru indal khuruj. Kalau bisa keluar dari kamar mandi juga ada adabnya. Apa adabnya? Bacalah zikir ghufranak. Ya, ghufranak artinya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kemudian juga di antara adabnya adalah ghuslul yadi bisabun wa nahwi ba'dal khuruji minal khala. Kan sekarang sudah sudah canggih, sudah ada sabun, ada deterjen atau apa kan. Maka setiap kita keluar dari kamar mandi ya dicucilah kedua tangan dengan sabun supaya lebih bersih lagi. Kemudian juga di antara adabnya adalah memperhatikan pakaian dan juga badan jangan sampai kemudian tersentuh najis. Makanya sebaiknya kalau masuk ke kamar mandi itu pakai pakaian-pakaian yang ringan. Ya, jangan berangkap-rangkap masuklah ke kamar mandi. Nanti kemana-mana najisnya. Kemudian juga di antara adab-adabnya, kalau memang buang hajat di tempat terbuka, jangan langsung dibuka auratnya. Tapi sampailah di tempat itu kemudian duduk, barulah di situ dibuka auratnya. Jangan kemudian dibuka di sini, buang hajat di sana, lari-lari ke sana. Nah ini termasuk juga adab. Termasuk juga di antara adab adalah al-i'tina bi izalatin najasah ba'dal faragh min qada'il hajah. Perhatian Islam, hendaklah kita buang najis apa yang sudah kita buang. Kalau sekarang kan enak di kamar mandi, apalagi toilet yang duduk tinggal pencet saja kan gitu. Ya kalau toilet jongkok ya bisalah dibersihkan. Kalau di tempat terbuka gitu ya, ibu kayak kucing lah, tahu tak kucing itu. Jangan lebih beradab kucing dibandingkan kita. Kucing itu kalau habis berak sama dia ditutup sama pasir kan. Ada orang itu habis berak nggak ditutup, dibiarin tuh. Jadi lebih beradab kucing jadinya kan dibandingkan manusia. Ya, jadi kalau seandainya sudah buang hajat di tempat terbuka ya kalau bisa ditutup kan gitu, supaya baunya tidak kemana-mana dan tidak menyakiti orang. Kemudian juga di antara adab-adabnya, sebagaimana disebutkan para ulama adalah Allah yuzilun najasata biyamini. Tidak boleh menghilangkan najis itu dengan tangan kanannya, harus dengan tangan kirinya. Baik membuang kotoran, ya umpamanya ibu pakai membuang kotoran anak gitu ya, pempes atau apa, ya dijinjingnya pakai tangan kiri lah.
jangan pakai tangan kanan gitu ya. Sekali lagi sebagai bentuk menghormati tangan kanan. Inilah diantara adab-adab secara singkat dari hadis pertama sampai hadis yang ke-17. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Tadi saya masalah ketika Nabi Musa ya Ustaz. Iya. Pada zaman Nabi Musa itu sehingga orang Bani Israel mengira Nabi Musa itu berkata. Terus dari kejadian itu anak ini bertanya tentang pada masa Nabi Muhammad ya Ustaz. Di situ kan banyak riwayat dari para sahabat menceritakan bagaimana bentuk tubuh Nabi Muhammad, bidangnya, besarnya, perutnya, kulitnya, semua banyak dari para sahabat meriwayatkan bagaimana tentang postur tubuh Nabi Muhammad. Di situ berarti digambarkan apakah itu pada masa itu Rasulullah itu menggunakan atau menutup aurat itu ya bagaimana ya Ustaz? Iya. Seperti ihram atau bisa dan satu hadis lagi yang anak ingat Rasulullah itu kan memakai tidak bertutup semua orang kecuali dengan satu sahabatnya karena dia malu akhirnya dia menarik bajunya sampai ke lututnya. Itu gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah. Tentu pakaian di zaman Rasul dengan pakaian di zaman kita ya sangat jauh berbeda. Saya pernah bertanya kepada salah seorang guru saya waktu saya belajar di Yaman itu tentang sebenarnya pakaian di zaman Rasul seperti apa. Beliau menjawab bahwa pakaian Rasul itu dan juga para sahabat di zaman itu ya seperti pakaian ihram. Ya. Makanya dalam hadis itu kan banyak istilah disebut dengan kalimat izarahu kan gitu. Barang siapa yang izarnya melembreh di bawah mata kaki maka dia di neraka. Larangan musbil bagi laki-laki. Nah, kalimat izar itu bukan celana kayak kita. Ya, dia izar itu artinya kain. Ya, seperti ya kain ihram itu dilipat kemudian dikasih sabuk gitu ya. Kemudian dipakaikan ke badannya yang kain lainnya. Itu pakaian di zaman Rasul seperti itu, kata beliau. Ya masuk di akal juga, karena memang di zaman itu juga memang belum ada secanggih kita. Jangankan itu di orang-orang primitif saja masih seperti itu. Ya, tetapi kan orang primitif ini mereka membuka aurat, walaupun pakai koteka kan tetap juga auratnya terbuka. Kalaupun depannya tertutup, belakangnya pula terbuka. Atau sebaliknya. Intinya bahwa aurat laki-laki itu lebih mudah dibandingkan aurat perempuan, karena aurat laki-laki itu hanya sebatas lutut ke pusar saja. Yang penting itu ditutup. Adapun dari pusar ke atas atau lutut ke bawah itu bukan aurat bagi laki-laki. Tidak ada masalah. Ya, sehingga pakaian di zaman Nabi SAW seperti itu. Sehingga ketika para sahabat mensifati tentang bentuk khalqiyah, bentuk badan Nabi SAW itu sangat mudah. Ketika menggambarkan bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana perawakannya dan begitu terusnya, karena memang nampak kan itu. Jadi pakaian di masa Rasul seperti itu, sama dengan pakaian ihram yang kita lihat ketika sedang umrah atau sedang haji. Nah, seperti itulah pakaian di zaman Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terus tadi permasalahan mengenai dilarangnya kita memikirkan hadis baik hadis besar maupun kecil
Jangan menggunakan tangan kanan Ustaz, harus tangan kiri. Terus gimana? Apakah bisa kita melakukan hubungan dengan suami istri? Apakah juga itu terlarang Ustaz jika ada permintaan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri itu juga dipakai Ustaz? Tidak. Jadi penggunaan tangan kanan itu hanya terfokus kepada buang hajat saja. Ingat hadis ini bicara tentang buang hajatnya, entah kencing ataupun berak. Selain itu maka tidak terlarang. Ya, selain itu tidak terlarang. Jadi larangan ini hanya sebatas ketika kencing karena memang mengeluarkan najis gitu ya. Ataupun ketika buang hajat karena juga sama-sama mengeluarkan kotoran dan najis. Adapun selain ini tidak terlarang. Karena ada seorang sahabat sedang sholat, dia memegang kemaluannya. Kemudian dia bertanya, Rasul saya sedang sholat, mungkin gatal kemaluannya, kemudian dipegang. Karena kan di zaman itu kan pakaian bukan kayak kita kan. Jadi mudahlah terpegang tanpa ada penghalang. Dia sedang sholat. Kemudian dia bertanya, Rasul saya tadi memegang kemaluan saya, apakah membatalkan sholat? Apa kata Rasul? La, tidak. Fa innama hiya bid'atun minka. Tidak, karena kemaluanmu itu sama dengan bagian dari kulitmu. Ya, jadi ketika memegang kemaluannya sama dengan memegang kuping, memegang hidung, ya bagian dari kulit kita. Walaupun kemudian sebagian ulama mengatakan bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya berarti batal wudunya, harus berwudu. Lah, para ulama menjamak dua riwayat ini, maksudnya hadis yang mengatakan tidak boleh barang siapa yang memegang kemaluannya dia berwudu, maksudnya dibawa kepada syahwat. Tapi hadis yang sedang sholat memegang kemaluannya itu dibawa ke tidak syahwat. Dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berarti memegang kemaluan membatalkan wudu atau tidak itu tergantung syahwat, gitu maksudnya. Kalau tidak ada syahwat ya tidak batal, kalau ada syahwat ya batal. Nah, gitu cara penggabungannya. Wallahu a'lam. Mengenai aurat yang sendirian kita jelaskan, Allah lebih berhak untuk kita harus kita beramal di dalam itu. Kalau perempuan itu bagaimana juga? Kita pertama kedua mengenai syarat pernikahan, ada hubungannya. Ketika jenazah perempuan dimasukkan ke dalam kubur, apakah benar kamu laki-laki ataupun laki-laki mahramnya yang memasukkannya, atau bagaimana? Atau kalau dia laki-laki mahram ketika di lokasi kuburan, bagaimana bisa dimasukkan dalam kubur? Ya kalau seandainya ada keluarganya ya tentu lebih baik lagi. Kalau jenazah perempuan ya sebaiknya dari keluarganya yang ada hubungan mahram dengan dia, entah suaminya, entah anak laki-lakinya, entah orang tuanya, entah pamannya, kan banyak di keluarganya kan. Ya kan ini kan jenazah perempuan. Tapi kalau tidak ada atau tidak ada yang mau masuk, ada tapi tak berani, tak mau didorong-dorong pun tak mau. Takutnya dia masuk tak keluar lagi katanya. Ya maka kalau yang seperti ini ya terpaksa orang lain kan gitu. Tapi kan bagaimanapun dia sebatas memegang apa yang harus dipegang ketika penguburan saja. Jadi tidak berlebihan. Itu pun kalau tidak ada orang, tapi sebaiknya keluarganya. Sebaiknya keluarganya, karena kan disunahkan, sebenarnya bukan wajib untuk melonggarkan kain kafan itu. Karena ada sebagian orang memahami harus dilepas. Ya, itu bukan kewajiban dilepas, itu sunnah saja melonggarkan. Karena kita disuruh untuk menghormati orang mati sama ketika dia hidup. Ibu kalau pakai pakaian ketat-ketat ketika tidur kan gerah kan Bu, pasti pengen yang longgar kan logikanya seperti itu. Kalau kita umpamanya tidur pakai pakaian yang ketat-ketat itu nanti bangun pun capek badan kan, logikanya seperti itu, makanya dilonggarkan.
Bukan dilepas, tidak, dilonggarkan saja. Atau dilepas tali ikatan matinya menjadi tali hidup supaya lebih renggang lagi. Itu saja sebenarnya. Makanya kan hanya sunnah bukan wajib. Karena saya lihat gara-gara tidak dilepas itu ada juga yang bertengkar. Ini nggak sah, udah dikubur nggak sah, ini gimana? Apa digali lagi sama dia? Jadi itu hanya sunnah saja. Yang wajib itu kafannya. Nah, itu wajib dikaitkan. Nanti kalau nggak kain kafan ya terbuka auratnya, itu saja. Ya, jadi sebaiknya menguburkan keluarganya supaya ketika bersentuhan maka tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada kecuali orang lain, itu kan darurat namanya. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi dulu Yang mana tuh? aurat ketika sendirian di hadapan Allah gitu. Karena Ustaz kita juga wajib untuk aurat gitu. Nah kalau untuk perempuan itu bagaimana Ustaz ketika sendirian? Ya sama, mau perempuan mau laki-laki tetap sebaiknya tidak membuka aurat ketika sendirian, kecuali ada hajat. Ada hajat itu ya ada hajat mau melakukan hubungan suami istri kan ada hajat, atau karena gerah panas, ya kan, pengen ngadem. Tapi sebenarnya tidak dibuka pun tidak masalah kan itu. Tapi pengen cepat mungkin kan, pengen cepat masuk angin. Kemudian juga umpamanya gatel, ya mau diobati, mau diolesi apa kan itu, salep atau apa, ya buka semuanya. Jadi kalau ada hajat tidak ada larangan. Tetapi kalau tidak ada hajat maka hukumnya makruh. Ingat, tidak sampai haram. Makruh hukumnya. Karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, Rasul, bagaimana kalau tidak ada orang yang melihat aku sementara auratku terbuka? Disitulah Rasul mengatakan, Allahu ahaqqu an yustahya. Kata Rasul, Allah lebih berhak untuk kau malui. Rasul yang ngomong begitu. Makanya di sini bagian daripada adab. Kalau sudah cerita adab ada larangan, itu biasanya ulama menghukumi tidak sampai haram, tapi makruh saja. Ya, sebaiknya ditinggalkan, gitu maksudnya. Maksudnya itu harus pakai jilbab juga di rumah gitu. Itu maksud saya kepada di dalam kamar itu kita sendirian nih. Atau adabnya itu sampai seperti itu ya? Tidak. Maksud aurat di sini aurat besar, Bu. Ya, bukan aurat maksudnya kepala, tidak, aurat besar. Ya aurat besar ya kubul dengan dubur maksudnya. Ya kalau yang lain dalam rumah ya enggak lah. Ya. Masa mau ke pasar dengan di rumah sama aja kan itu. Kan enggak, yang dimaksud di sini tuh aurat besar. Ya kubul dan dubur. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.